Kunci sukses dan bahagia para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adakah orang yang paling layak diteladani dalam kehidupan ini selain daripada sahabat-sahabat Rasulullah? Adakah orang yang paling bahagia di dunia ini selain daripada sahabat-sahabat Rasulullah? Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah zamanku, dan kemudian setelahnya. HR Bukhari. Secara akliah, hadits ini memberikan penegasan yang sangat jelas bahwa umat Islam di mana dan kapanpun harus meneladani para sahabatnya dalam menjalani kehidupan ini. Karena para sahabat itu adalah profil sebaik-baik manusia. Di antara sahabat ada yang hidup kaya raya tapi tetap dalam keimanan. Ada yang hidup sederhana tapi sangat gemar dalam sedekah. Bahkan ada yang hidup sangat susah, tetapi tetap bahagia dalam ketaatan dan ketakwaan. Mereka tidak meratapi kemiskinannya, tapi malah berpikir bagaimana tidak kalah dalam beramal dengan sahabat-sahabat lain yang memiliki kemampuan sedekah. Abu Dzar berkata, beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mengumpulkan banyak pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak bisa bersedekah." Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih, subhanallah, adalah sedekah. Setiap takbir, Allahu Akbar, adalah sedekah. Setiap tahmid, alhamdulillah, adalah sedekah. Setiap tahlil, la ilaha illallah, adalah sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan bersetubuh dengan istri juga sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istrinya juga mendapat pahala? Beliau menjawab, bukankah jika disalurkan pada yang haram dia berdosa? Maka demikian pula jika disalurkan pada yang halal, dia mendapatkan pahala. HR Muslim. Demikian indah cara pandang para sahabat dalam menjalani kehidupan dunia ini. Mereka tidak pernah iri dengan harta benda atau kekayaan sahabat yang lain. Yang mereka khawatirkan justru bagaimana tidak kalah dalam amal soleh dengan sahabat-sahabat Nabi yang memiliki kekayaan. 5 kepribadian sahabat. Dr. Aid Al-Qarni dalam buku fenomenalnya La Tahzan menuliskan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan para sahabat disebut sebagai sebaik-baik manusia. Pertama, mereka menerapkan pola hidup sederhana dan tidak memaksakan diri. Para sahabat selalu menghadapi permasalahan hidup secara wajar. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu terbebani. Dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Al-Quran Surat Al-A'la ayat 8.
Kedua, para sahabat memiliki ilmu yang luas, penuh berkah, dan praktis. Ilmu mereka bukan retorika belaka dan amat jelas, tidak berbelit-belit. Dan demikian pula di antara manusia. Binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Ketiga, bagi para sahabat, amalan hati jauh lebih berat daripada ibadah fisik. Di hati mereka ada keikhlasan, inabah, tawakal, kecintaan yang mendalam kepada Allah, serta raghbah, keinginan dekat dengan Allah yang memuncak. Hati mereka juga selalu diliputi rahbah, rasa khawatir amal-amal yang dilakukan tidak berkenan di sisi Allah, khasyah, perasaan takut jika siksa Allah menipanya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Keempat, mereka sengaja mengurangi kenikmatan dunia, menjaga jarak serta menjauhkan diri dari godaan dan kemewahan duniawi. Semua ini membuat mereka berada dalam ketenangan, tumaninah, dan sakinah. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 19. Kelima, mereka menempatkan jihad sebagai amalan di atas amalan yang lain. Sampai-sampai jihad menjadi tanda, karakter dan moto hidup para sahabat. Dengan jihad, para sahabat mampu menghilangkan kegundahan, keresahan dan kesedihan. Sebab, di dalamnya ada zikir, amal, pengorbanan dan gerak tubuh. Semua itu karena jihad merupakan jalan terbaik seorang hamba merasakan kebahagiaan sejati. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Demikianlah para sahabat dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga pantas jika mereka disebut Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Hidup memang tidak selamanya indah, kadang duka nestapa menghampiri kehidupan kita. Akan tetapi, segelap apapun mendung tebal bergelayut di dalam hati dan pikiran kita. Sebagai muslim kita harus tetap kembali kepada Allah. Menyerahkan segala permasalahan kepadanya, pasrah kepadanya dengan segala ketulusan iman di dalam hati. Niscaya Allah akan menyibakkan mendung-mendung itu dan mengembalikan ketenangan dan ketentraman di dalam hati dan pikiran kita. Inilah kunci sukses dan bahagia para sahabat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, mari kita latih diri ini secara perlahan dan bertahap untuk bisa meneladai pribadi-pribadi mereka yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka dia juga telah ikut berjihad." HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut.
tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.